Halo pemirsa, sorotan dunia sepekan kembali hadir menemani Anda dengan beragam isu dan juga topik global. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah sorotan dunia sepekan untuk Anda. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan multilateral di PBB. Hal itu dipicu oleh pidato Prabowo di sidang umum PBB ke-80 yang dinilai kuat dan mencuri perhatian dunia. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Dalam multilateral meeting on the Middle East yang berlangsung di ruang konsultasi Dewan Keamanan PBB pada Selasa 23 September, terjadi momen mengejutkan ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pujian kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Di hadapan para pemimpin dunia, Trump menyinggung pidato Prabowo di sidang umum PBB ke-80 yang dinilainya berani dan mencuri perhatian. Suasana forum yang serius pun sejenak mencair saat Trump melontarkan candaan, disambut senyum hangat dari para delegasi. And you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga menanggapi santai komentar Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sempat memuji gaya pidatonya di PBB saat menyerukan perdamaian Palestina. Beliau kan humoris ya. Betul ya. Oke. Terima kasih Bapak. Saya sebetulnya nggak terlalu sadar bahwa saya itu ya. Mungkin itu gaya saya aja gitu ya. Respon positif tersebut dianggap lebih dari sekedar bentuk penghormatan pribadi. Banyak pihak melihatnya sebagai pengakuan terhadap peran Indonesia, khususnya Prabowo, dalam menyuarakan keadilan dan perdamaian global. Gaya komunikasi Prabowo yang lugas mencerminkan sikap diplomasi Indonesia yang tegas, namun tetap terbuka dalam menjalin hubungan internasional. PBB juga menunjukkan penghargaan tinggi kepada Indonesia dengan menempatkan Prabowo sebagai pembicara ketiga dalam sidang Majelis Umum ke-80. Posisi strategis ini menandakan pengaruh Indonesia yang kian diperhitungkan di panggung dunia, terutama dalam isu-isu penting seperti konflik di Timur Tengah dan perjuangan rakyat Palestina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan tokoh filantropi Bill Gates di New York usai menghadiri sidang Majelis Umum PBB. Pada kesempatan tersebut, Prabowo menganugerahkan penghargaan bintang jasa utama kepada Bill Gates sebagai bentuk apresiasi atas dedikasinya bagi Indonesia. Dalam kunjungannya ke New York, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan tokoh filantropi Bill Gates untuk membahas kerjasama di bidang kemanusiaan, kesehatan, dan pendidikan. Pertemuan berlangsung usai rangkaian sidang Majelis Umum PBB pada 23 September 2025 dan menegaskan komitmen kedua pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam isu-isu global yang menyentuh kehidupan masyarakat luas. Prabowo mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan Menteri Kesehatan, Bill Gates telah menyalurkan bantuan senilai 7 hingga 8 triliun rupiah untuk mendukung berbagai program di Indonesia. Bantuan tersebut mencakup riset benih unggul, pengembangan obat-obatan, serta produksi vaksin. Atas kontribusinya yang besar, Prabowo menganugerahkan penghargaan bintang jasa utama kepada Gates sebagai bentuk apresiasi. Ya, dengan Bill Gates sangat positif, beliau sangat besar perhatian kepada Indonesia. Banyak bantuannya luar biasa. Menteri Kesehatan mengatakan mungkin nilai langsung yang dibantu sudah sekitar 7 triliun ya, 7-8 triliun, tapi nilai yang lebih luas itu dampaknya kurang lebih 4-5 miliar dolar. Bantuan research, mencari benih-benih yang terbaik, obat-obatan, vaksin, proyek-proyek untuk membantu golongan yang paling lemah, bantu mengatasi kemiskinan, kelaparan, dan juga pendidikan, terutama pendidikan kunci masa depan kita. Pemerintah Indonesia melalui Danantara akan terus menjalin komunikasi dengan Yayasan Bill Gates untuk mengembangkan proyek-proyek kemanusiaan. Program-program tersebut ditujukan bagi kelompok rentan dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, penanggulangan kelaparan, dan peningkatan akses pendidikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, sebanyak 142 negara anggota bagian Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan dukungan terkait penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina. Di sisi lain, ada puluhan negara yang menolak hingga tidak memberi tanggapan terkait isi dari deklarasi New York tersebut. Pemungutan suara mengenai solusi dua negara antara Israel dan Palestina yang berlangsung pada hari Minggu lalu mencatatkan sekitar 142 negara dari anggota organisasi PBB menyatakan dukungannya untuk setuju atas penyelesaian konflik tersebut, di mana 12 negara memilih absen atau netral dan 10 negara lainnya menentang rencana tersebut. Pemungutan suara ini memang sejalan dengan sistem adopsi resolusi mengenai deklarasi New York yang mengandung penyelesaian damai masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara berkonflik tersebut. Langkah resolusi ini juga menjadi respon PBB untuk mengupayakan perdamaian di Timur Tengah atas solusi dua negara yang dilakukan. Sejumlah negara yang menentang rencana ini antara lain Israel, Amerika Serikat, Argentina, Hungaria, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, Paraguay, dan Tonga. Adapun negara yang memilih abstain memberikan sikap ketidakberpihakan kepada negara dengan berbagai alasan isu yang dimiliki. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dari Presiden Prabowo Subianto yang memberi perhatian penuh terhadap upaya perdamaian yang dilakukan oleh Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di sejumlah kawasan yang tengah berkonflik saat itu. Untuk itu, Indonesia menegaskan siap untuk mendukung misi mulia tersebut dengan menyalurkan pasukan hingga bantuan finansial. Indonesia terus memantaskan kehadirannya di panggung dunia PBB dengan menegaskan sikap menyalurkan bantuan dalam operasi misi perdamaian dunia di sejumlah kawasan berkonflik dunia saat ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan sebanyak 20.000 lebih pasukan penjaga perdamaian dari Indonesia untuk siap ditempatkan di sejumlah negara seperti Gaza, Ukraina, Sudan hingga Libya. Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide, Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. In Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Hal ini juga memanglah bagian dari kesiapan Indonesia apabila PBB melalui Dewan Keamanannya meminta bantuan dalam operasi misi perdamaian yang akan dilakukan ke depannya. Di lain sisi juga Indonesia akan turut serta memberikan dukungan dalam bentuk materi finansial bagi PBB untuk serangkaian misi perdamaian yang dilaksanakan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, momen menarik terekam kamera di sela-sela pertemuan pemimpin negara dunia di markas PBB New York, Amerika Serikat. Kendaraan yang ditumpangi Presiden Prancis Emmanuel Macron sempat diberhentikan petugas polisi akibat konvoi Donald Trump lewat. Bukannya marah, Macron malah memilih untuk menelpon Trump dan menceritakan peristiwa yang terjadi padanya saat itu. I'm sorry, President. I'm really sorry. It's just that everything's frozen right now. There's a motorcade coming right now. I'm sorry. If you don't see it, let me proceed. Momen tak biasa terjadi di antara lalu lintas di New York City jelang sidang umum PBB ke-80. Presiden Prancis Emmanuel Macron harus tertahan kendaraannya karena iring-iringan Presiden Amerika Serikat Donald Trump hendak lewat. Namun bukannya marah, Macron malah memilih untuk menelepon Trump dan menceritakan peristiwa yang terjadi padanya saat itu. Macron pun memilih berjalan kaki dan menyeberang jalan bersama anggota delegasinya. Macron kemudian dilaporkan memutuskan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Ia menempuh jalan-jalan di New York sekitar 30 menit sambil bercakap-cakap dengan Trump. Selama perjalanan tersebut, Macron juga terlihat menyempatkan bersuah foto dengan masyarakat.
Salah seorang warga bahkan kedapatan mencium kening sang presiden. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dengan bangga mengungkapkan program swasembada pangan milik Indonesia di depan para pemimpin dunia dalam sidang Majelis Umum PBB New York. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo memastikan bahwa Indonesia siap menyediakan pangan bagi warga Palestina. Dalam kesempatan berbidatonya, Presiden Prabowo Subianto turut serta menyampaikan program prioritas negara Indonesia, yakni swasembada pangan yang tengah dikerjakan saat ini. Prabowo menerangkan program tersebut berjalan positif, di mana Indonesia hingga kini telah mengekspor komoditas beras bagi negara-negara yang membutuhkan. Melihat tren positif program swasembada pangan ini, Prabowo juga turut membantu rakyat Palestina dengan bantuan pangan milik Indonesia, guna merespon kondisi konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina hingga saat ini. Melalui sikap Indonesia di depan para pemimpin dunia, Presiden Prabowo Subianto meyakini Indonesia mampu bersaing dengan negara lain sebagai salah satu lumbung pangan di dunia. We are now self-sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing rice for Palestine. We are confident in a few years' time, Indonesia will be the granary of the world. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo tampil memukau dengan pembawaan energik dan tegas membawa pesan Indonesia untuk Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam kesempatan perdana ini, Prabowo cenderung menyerukan perdamaian dunia di tengah situasi konflik yang terjadi hingga kini. Markas Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat menjadi saksi bersejarah bagi Indonesia, di mana Presiden Prabowo Subianto membawa pesan Indonesia ke arah perdamaian dan sejumlah program nasional yang tengah dikerjakan. Tampil di urutan ketiga setelah Presiden Brazil dan Amerika Serikat, kehadiran Presiden Prabowo Subianto secara langsung menjadi langkah baru diplomasi Indonesia usai 1 dekade kepala negara Indonesia absen pada sidang PBB. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan isu perdamaian bagi seluruh negara. Sejumlah program prioritas Indonesia seperti ketahanan pangan, rencana pembangunan tanggul laut raksasa di pantai utara Jawa, hingga isu lingkungan hidup. Adapun dalam pidato perdana Prabowo, turut serta didampingi delegasi Indonesia, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hingga Wakil Tetap RI untuk PBB New York Umar Hadi. Indonesia recorded the highest rice production and grain reserves in our history. We are now self-sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing rice for Palestine. We are building resilient food supply chains, strengthening farmer productivity, investing in climate-smart agriculture to ensure food security for our children and for the children of the world. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto tampil untuk pertama kalinya di atas panggung konferensi tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Dalam kesempatan pertama, Presiden Prabowo memberikan pidatonya mengenai solusi dua negara untuk Palestina dan Israel. Dalam kesempatan di atas mimbar kehormatan konferensi tingkat tinggi PBB pada Selasa dini hari, Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato mengenai solusi dua negara bagi Palestina dan Israel di hadapan delegasi seluruh negara yang berlangsung di markas PBB New York, Amerika Serikat. Mengenakan setelan jas dan peci hitam, Presiden Prabowo memberikan pidatonya setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, dan Presiden Portugal Marcelo Rebelo de Sousa. Presiden Prabowo memberikan apresiasi terhadap pemimpin sidang KTT PBB pada kali ini, yakni Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, serta didampingi Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Mengenai solusi dua negara terhadap Israel dan Palestina, Presiden Prabowo memberikan rasa simpatinya atas tragedi berkepanjangan yang terjadi di Gaza, Palestina.
Melalui momentum ini, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan mendukung solusi dua negara guna mengakhiri konflik Israel dengan Palestina. Thousands of innocent lives, many of them women and children, have been killed. Famine looms. Human catastrophe is unfolding with our eyes. We condemn all acts of violence against innocent civilians. Therefore, it is today with dignity that we gather to take our historical responsibility. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul bersama anggota kabinetnya menggelar foto bersama setelah mendapat persetujuan resmi dari Raja Maha Vajiralongkorn di Bangkok. Momen ini menandai awal kepemimpinan Anutin setelah gejolak politik yang mengguncang pemerintahan pada tahun ini. Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul bersama anggota kabinetnya berpose untuk foto bersama pada Rabu 24 September 2025 setelah menerima persetujuan resmi dari Raja Maha Vajiralongkorn di Bangkok. Rekaman menunjukkan mobil-mobil tiba di gedung pemerintah, sukarelawan terlihat menyiapkan karpet merah. Setelah itu, Charnvirakul berjalan bersama para menterinya sebelum duduk untuk foto resmi. Perkembangan ini terjadi setelah gejolak politik awal tahun. Pada Juni 2025, pasca bocornya telepon antara Perdana Menteri saat itu, Paetongtarn Shinawatra dan Presiden Senat Kamboja Hun Sen, Partai Bumjaita yang dipimpin Charnvirakul menarik diri dari kabinet, mundur dari pemerintah dan bergabung dengan oposisi. Setelah Paetongtarn digantikan oleh Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2025, Charnvirakul membuat kesepakatan dengan Partai Rakyat yang memberikan dukungan untuknya sebagai Perdana Menteri dengan syarat membubarkan DPR dalam 4 bulan, melakukan reformasi konstitusi, dan tidak membentuk koalisi mayoritas. Charnvirakul terpilih sebagai Perdana Menteri pada 5 September 2025 dan diambil sumpah jabatan pada 7 September 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia di sela-sela sidang Majelis Umum PBB di New York. Zelensky bertemu dengan Presiden Prancis, Presiden Brasil, hingga Presiden Suriah. Inilah video yang menunjukkan Zelensky bersalaman dan berpelukan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden Suriah Ahmed Hussein al-Shara sebelum melanjutkan pembicaraan dengan masing-masing delegasi. Pertemuan dengan Suriah ditutup dengan penandatanganan komunike bersama untuk secara resmi memulihkan hubungan diplomatik. Langkah ini menegaskan upaya diplomasi Ukraina untuk memperkuat aliansi di Eropa, Amerika Latin, dan Timur Tengah di tengah konflik yang juga terus berlanjut dengan Rusia. Sidang umum PBB ke-80 berlangsung di New York pada 23 hingga 29 September dengan mengusung tema Bersama Kita Lebih Kuat, 80 tahun dan lebih untuk perdamaian, pembangunan, dan hak asasi manusia. Forum ini mempertemukan para pemimpin dunia untuk membahas isu-isu global mendesak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah pejabat di New York ditangkap saat berunjuk rasa menentang kondisi buruk di pusat penahanan imigrasi Manhattan. Sebanyak 77 orang ditahan dalam aksi protes di gedung Federal Plaza. Di antaranya ada anggota Dewan Kota, Legislatif Negara Bagian, dan City Comptroller Brad Lander. Mereka berusaha masuk ke ruang tahanan di lantai 10 yang diduga padat dan kotor, namun agen federal melarang dan menangkap mereka saat melakukan aksi duduk di koridor. Insiden ini terjadi sehari setelah Hakim Federal memerintahkan ICE untuk memperbaiki kondisi mulai dari kebersihan, ruang yang layak, sampai fasilitas dasar seperti sabun dan produk higienis. Pejabat dan pengunjuk rasa menuding petugas imigrasi berusaha menutup-nutupi kondisi di dalam, bahkan mengunci pintu dengan zip ties dan menutup celah dengan lakban agar tidak terlihat dari luar. Mereka juga mengkritik tindakan petugas yang disebut tertawa saat menangani proses penahanan. Sesuatu yang dinilai menunjukkan sikap tidak manusiawi terhadap para tahanan. Fiska Israel, redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Denmark memimpin latihan militer bersama di Greenland melibatkan ratusan pasukan dari sejumlah anggota NATO di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap Rusia dan tegangan dengan Amerika Serikat.
Latihan bertajuk Arctic Like 2025 ini melibatkan lebih dari 550 pasukan dari Denmark, Prancis, Jerman, Swedia, dan Norwegia. Komandan Arktik Denmark menyebut Rusia sebagai kekuatan regional yang harus diwaspadai, sekaligus menekankan hubungan baik dengan militer Amerika Serikat. Dalam sesi latihan, pasukan Denmark melakukan simulasi penyergapan kapal dengan dukungan pasukan khusus, diamati oleh perwakilan militer dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Swedia, dan Jerman. Atraksi juga dilengkapi dengan jet tempur F-16 dan latihan tembak langsung. Latihan ini bertujuan untuk memperkuat kesiapan operasional militer Denmark dan Greenland, serta meningkatkan kapabilitas respon bersama NATO menghadapi potensi ancaman di kawasan Arktik dan Atlantik Utara. Fiska Isril, redaksi Sinpo TV melaporkan. Perdamaian Palestina-Israel disebut butuh jaminan keamanan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia Sepekan. Dan informasi akan kami lanjutkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti pentingnya jaminan keamanan dalam upaya mewujudkan perdamaian Palestina-Israel. Menurutnya tanpa rasa keamanan bagi semua pihak, upaya perdamaian tidak akan berjalan efektif. Dalam keterangannya di sela sidang Majelis Umum PBB di New York, Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti pentingnya jaminan keamanan sebagai syarat utama tercapainya perdamaian antara Palestina dan Israel. Ia menilai tanpa rasa aman bagi semua pihak, upaya perdamaian tidak akan berjalan efektif. Kesempatan berpidato di forum dunia tersebut disebut Prabowo sebagai momen strategis untuk menyuarakan posisi Indonesia dalam isu-isu global, khususnya konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Menurut Presiden Prabowo Subianto, Indonesia terus mendorong penyelesaian damai dan menyerukan perhatian terhadap penderitaan warga sipil, terutama di Gaza. Saya kira ini suatu kehormatan. Saya bisa bicara termasuk dikasih urutan yang terhormat ya. Habis Brazil yang selalu nomor 1, Amerika yang selalu nomor 2, baru kasih kesempatan kepada Indonesia. Saya menghormati Indonesia, menghargai Indonesia. Ya, alhamdulillah saya menggunakan panggung itu untuk menyampaikan sikap kita, sikap Indonesia, terutama mendorong penyelesaian konflik di semua tempat. Tapi yang paling utama bagi kita tentunya kita sangat merasa jeritan penderitaan rakyat Gaza. Saya kira itu. Bagaimana tanggapan reaksi dari negara-negara yang hadir, Pak? Tanggapan? Banyak sekali yang positif ya, karena juga kita dianggap realistis, kita dianggap seimbang. Saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapat perdamaian. Prabowo juga mengungkapkan bahwa pendekatan Indonesia mendapat respon positif dari banyak negara karena dinilai realistis dan juga seimbang. Ia menambahkan perdamaian hanya akan tercapai jika semua pihak saling mengakui eksistensi dan juga menjamin keamanan masing-masing. Sementara terkait pujian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas gaya pidatonya, Prabowo merespon dengan santai. Beliau kan humoris ya. Ya, oke. Terima kasih Bapak. Saya sebetulnya nggak terlalu sadar bahwa saya itu ya. Mungkin itu apa ya, gaya saya aja gitu. Tapi Ya. keren Pak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Inggris, Australia, dan Kanada secara resmi mengakui negara Palestina. Langkah ini memicu reaksi marah dari Israel yang menolak kemungkinan terbentuknya negara Palestina.
Inisiatif terkoordinasi 3 negara persemakmuran ini mencerminkan kemarahan atas perang Israel di Gaza dan perluasan permukiman di tepi barat yang dianggap menghambat solusi 2 negara. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan pengakuan ini bertujuan menghidupkan kembali harapan perdamaian dan bukan sebagai hadiah bagi Hamas. Starmer menyebut Inggris bergabung dengan lebih dari 150 negara yang telah mengakui Palestina. I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognizes the state of Palestine. I set out in July the terms upon which we would act in line with our manifesto to recognize Palestinian statehood. That moment has now arrived. So today, to revive the hope of peace and a two-state solution, I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognizes the state of Palestine. We recognized the state of Israel more than 75 years ago as a homeland for the Jewish people. Today, we join over 150 countries who recognize a Palestinian state also. A pledge to the Palestinian and Israeli people that there can be. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak keras langkah tersebut dan menegaskan negara Palestina tidak akan pernah terwujud. Sementara itu, Hamas mendorong komunitas internasional untuk mengisolasi Israel. Di hari yang sama, Portugal juga mengumumkan pengakuan terhadap Palestina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan warga terlantar berkumpul di dapur umum Al-Saada di Khan Younis untuk mendapatkan makanan. Kondisi ini terjadi di tengah krisis pangan yang semakin parah di Gaza akibat blokade dan operasi militer Israel. Ratusan pengungsi berkumpul di depan dapur umum Al-Saada di Khan Younis pada Kamis 25 September 2025 untuk mengantri makanan gratis. Gambar menunjukkan para perempuan, anak-anak, dan lansia mengantri sambil membawa piring, sementara relawan di dalam dapur memasak untuk memenuhi kebutuhan warga. Pemilik dapur Saad Abdin menyatakan setiap hari sekitar 20.000 orang mendapat manfaat dari dapur amal ini. Ia memperingatkan keluarga-keluarga terancam malnutrisi karena makanan bergizi seperti daging, ikan, dan telur tidak lagi tersedia akibat pembatasan Israel atas pasokan ke Gaza. Warga mengaku terkadang hanya mendapat 1 atau 2 porsi makanan, namun tak jarang pulang tanpa apa-apa. Laporan PBB melalui Integrated Food Security Phase Classification menempatkan Gaza pada level 5 atau level tertinggi kerawanan pangan, dengan peringatan 500 juta orang terancam kelaparan, kemiskinan ekstrim, dan kematian. Pada 16 September 2025, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan operasi darat berskala besar di Gaza City. Juru bicara IDF, Avichai Adrai menyebut kota itu sebagai zona tempur berbahaya dan meminta warga segera mengungsi ke arah selatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Puluhan jenazah warga Palestina dibawa ke Rumah Sakit Al-Shifa Gaza pada Minggu 21 September 2025. Operasi militer Israel terhadap Hamas terus berlanjut dengan korban sipil terus bertambah. Keluarga berduka atas puluhan warga Palestina yang meninggal di depan Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza Barat pada Minggu 21 September 2025. Rekaman video menunjukkan keluarga menangis di samping jenazah sebelum sholat jenazah digelar. Keluarga menegaskan bahwa korban adalah warga sipil yang tak bersalah. Serangan terjadi mendadak tanpa peringatan. Rumah penuh dengan anak-anak, perempuan, dan keluarga pengungsi. Media lokal melaporkan rumah sakit di Gaza menerima 31 jenazah sejak Minggu pagi. Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan 75 orang tewas dalam 24 jam terakhir dan 304 orang luka. Sementara itu, militer Israel mengkonfirmasi operasi militer terus diperdalam di Gaza. Pihaknya mengklaim menghabisi sejumlah militan yang sedang merencanakan serangan. Pada 8 Agustus, pemerintah Israel mengesahkan rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menguasai seluruh Gaza. Operasi Gideon's Chariots memasuki fase kedua setelah negosiasi dengan Hamas gagal.
Konflik Israel-Hamas dimulai sejak serangan Palestina pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.139 orang dan menyandra 200 lebih warga Israel. Sejak itu operasi militer Israel telah menyebabkan 65.283 warga Palestina tewas dan 166.575 orang luka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pengungsi dari Provinsi Suwaida di Suriah menghadapi kondisi kemanusiaan yang memprihatinkan di kamp-kamp sementara di luar Quneitra. 2 bulan pasca bentrokan berdarah memaksa mereka mengungsi. Pengungsi mengaku hidup mereka kini lebih buruk dari kematian. Gambaran kondisi kamp menunjukkan tenda-tenda reot tanpa fasilitas dasar. Warga terlihat menggantung pakaian di jemuran darurat. Pengungsi mengaku tenda yang mereka huni dalam kondisi sangat buruk. Mereka menyebut anak-anak tidak bisa bersekolah meski tahun ajaran sudah dimulai. Mereka mengungkapkan hidup di kamp lebih buruk dari kematian dan menyatakan sudah kehilangan makna hidup. Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan sekitar 190.000 orang mengungsi dari konflik Suwaida. Sebagian besar mengungsi ke Dara, pedesaan Damaskus, dan Quneitra dengan kondisi yang memprihatinkan. Berdasarkan data Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, perang suku antara kaum Baduy dan faksi Druze di Suwaida telah menelan hampir 1.895 korban jiwa hingga akhir Agustus 2025. Sementara itu pada Desember 2024, kelompok bersenjata dipimpin Hayat Tahrir al-Syam mengambil alih kekuasaan di Suriah. Kelompok itu baru saja dihapus dari daftar teroris Amerika Serikat dan bergabung dalam Tentara Suriah Baru. Ahmad al-Shara kemudian diangkat sebagai presiden transisi dengan janji membentuk pemerintah inklusif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan warga di Charlotte, Amerika Serikat berkumpul menyalakan lilin untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Irina Zarutska yang tewas dalam insiden tragis. Di sekitar stasiun light rail, suasana hening terlihat saat orang-orang berdiri memegang lilin dan berdoa bersama. Acara ini digelar oleh sejumlah gereja dengan dukungan Partai Republik setempat. Penyelenggara menyebut upacara ini sebagai wujud solidaritas, sekaligus dukungan moral bagi keluarga yang ditinggalkan. Tangis haru dan doa terdengar sepanjang acara yang digelar sederhana. Banyak peserta mengungkapkan duka mendalam dan menekankan pentingnya kebersamaan dalam menghadapi kehilangan. Meski sederhana, persembahan lilin untuk Irina Zarutska memperlihatkan kehangatan dan rasa peduli komunitas Charlotte. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kuil Ise Jingu yang dianggap paling suci dalam agama Shinto di Jepang mengalami tradisi unik setiap 20 tahun. Seluruh kompleks kuil dibongkar dan dibangun kembali dari awal. Ritual yang sudah berlangsung selama lebih dari 1.300 tahun ini melambangkan penyucian dan keabadian. Pembangunan ulang kuil Ise melibatkan para pengrajin terbaik Jepang, mulai dari tukang kayu, penebang pohon, hingga ahli arsitektur tradisional. Prosesnya memakan waktu hingga 9 tahun, dimulai dengan pemilihan pohon sugi atau cedar khusus yang ditebang dengan upacara ritual. Setiap detail bangunan, mulai dari struktur tiang hingga ukiran halus, dibuat dengan keterampilan yang diturunkan turun-temurun. Tradisi ini dikenal dengan nama Shikinen Sengu. Dalam ajaran Shinto, kuil harus tetap murni dan selalu diperbarui, sehingga pembangunan ulang menjadi simbol kelahiran kembali. Bangunan lama tidak dibuang, melainkan dibongkar, dan sebagiannya digunakan kembali untuk pembangunan kuil lain atau diabadikan sebagai bagian ritual. Meski terus dibangun kembali, lokasi dan ritualnya tetap dipertahankan selama berabad-abad. Hal ini membuat Ise Jingu menjadi simbol keabadian dalam kebudayaan Jepang, di mana bangunannya selalu baru, tapi tradisinya tak pernah berubah. Pembangunan ulang ini juga menjadi panggung untuk mewariskan ilmu dan keterampilan tradisional dari satu generasi pengrajin ke generasi berikutnya. Dengan cara ini, seni membangun kuil, teknik pertukangan, dan nilai ritual yang sudah berusia ratusan tahun tetap hidup hingga kini. Setiap upacara peresmian kuil baru dihadiri ratusan ribu peziarah, termasuk keluarga kerajaan Jepang. Kuil ini didedikasikan untuk Dewi Matahari Amaterasu yang dianggap sebagai nenek moyang Imperial Jepang, sehingga Ise Jingu memiliki makna bukan hanya religius, tetapi juga nasional. Bagi banyak orang Jepang, Ise Jingu adalah wujud hubungan abadi antara manusia, alam, dan para dewa. Setiap pembangunan ulang bukan hanya menjaga keaslian tradisi, tetapi juga menegaskan nilai-nilai spiritual yang sudah menjadi landasan kehidupan di negeri matahari terbit. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Otoritas India memberlakukan pembatasan keamanan di wilayah Ladakh. Langkah ini diambil sehari setelah 4 orang tewas dan puluhan terluka dalam bentrokan antara polisi dan ratusan demonstran. Masyarakat setempat menuntut otonomi yang lebih besar dari pemerintah pusat. Bentrokan terjadi ketika ratusan demonstran berkumpul di kota utama Ladakh untuk menyampaikan tuntutan politik mereka. Mereka meminta hak otonomi yang lebih besar, termasuk pengelolaan sumber daya dan perlindungan hak harapan ekonomi di wilayah pegunungan Himalaya itu. Namun situasi berubah tegang saat polisi bersenjata diterjunkan untuk membubarkan massa yang berujung bentrokan fisik. 4 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya menderita luka, baik dari pihak demonstran maupun petugas. Otoritas setempat langsung mengenakan jam malam dan pembatasan pergerakan di 2 distrik utama di Ladakh untuk mencegah bentrokan susulan. Pasukan keamanan tambahan juga dikerahkan untuk mengawasi pusat-pusat keramaian dan jalur utama. Ladakh selama ini menjadi wilayah strategis, namun juga rentan konflik politik dan identitas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un menyatakan pengembangan kecerdasan buatan menjadi prioritas utama untuk memodernisasi teknologi senjata dan kemampuan drone militer. Dalam kunjungan ke Kompleks Teknologi Aeronautika tanpa awak di Pyongyang, Kim menyaksikan uji coba drone multifungsi dan kendaraan pengintai tanpa awak. Ia menekankan pentingnya pengembangan cepat teknologi AI untuk meningkatkan sistem senjata nirawak, serta mendorong perluasan produksi massal drone. Kunjungan ini terjadi hanya sepekan setelah Kim menyaksikan uji coba mesin roket berbahan bakar padat untuk rudal balistik antar benua yang diklaim memperluas kapabilitas nuklir Pyongyang. Korea Utara saat ini memiliki persenjataan yang meliputi rudal balistik dan cruise bersenjata nuklir, stok persenjataan nuklir yang terus bertambah, serta program satelit mata-mata yang masih berkembang. Fiska Israel, redaksi Sinpo TV melaporkan. Atraksi unik terjadi di pantai tengah Italia. Pembalap nasional Fabio Baroni memacu Ferrari di atas kapal perang milik Angkatan Laut demi meraih rekor dunia mobil tercepat di atas kapal. Rekaman memperlihatkan suara Ferrari beraung di landasan kapal perang yang luas. Fabio Baroni, yang dikenal sering memburu rekor dunia nyeleneh, kini menantang diri memacu mobil sport legendaris itu di area tak biasa. Dengan helm dan perlengkapan lengkap, Baroni melaju kencang di sepanjang arena di atas kapal, mencoba membuktikan kalau Ferrari tetap bisa unjuk gigi meski di atas kapal perang. Pihak penyelenggara menyebut atraksi ini sebagai perpaduan teknologi otomotif dan kekuatan maritim Italia. Angkatan Laut Italia memberikan izin khusus untuk pemakaian kapal perang sebagai arena yang jarang terjadi. Baroni menyatakan aksi ini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal kebanggaan. Ia ingin memperlihatkan teknologi dan gaya hidup Italia ke dunia. Penonton di sekitar pelabuhan pun bersorak saat Ferrari merah itu melesat di bagian atas kapal yang biasanya dipakai pesawat tempur. Sebelumnya Baroni juga dikenal sebagai pembalap yang sering membuat rekor unik, termasuk menaklukkan jalur pegunungan ekstrim di berbagai belahan dunia. Rekor di atas kapal perang ini diharapkan bisa tercatat resmi di Guinness World Record. Namun panitia masih menunggu verifikasi dari Guinness. Fabio Baroni menambahkan momen ini jadi simbol penyatuan semangat balap dengan tradisi maritim Italia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menara Eiffel tampilkan pesan solidaritas setelah Prancis akui Palestina. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia Sepekan bersama saya Tiara Dianti dan informasi akan kami lanjutkan. Pemirsa, Menara Eiffel di Paris pada Minggu 21 September malam terang benderang dengan pesan solidaritas menjelang sidang Majelis Umum PBB. Hal ini terjadi setelah Presiden Emmanuel Macron menegaskan Prancis akan secara resmi mengakui negara Palestina. Menara Eiffel menampilkan bendera Palestina dan Israel yang dipisahkan oleh gambar merpati damai. Warga dan wisatawan terlihat berjalan di sekitar menara, sementara pedagang kaki lima menata miniatur Menara Eiffel untuk dijual. Sebuah kapal juga terlihat melintas di Sungai Seine di bawah menara yang bercahaya.
Sebelumnya Presiden Macron menyatakan Timur Tengah sedang memasuki awal perjalanan menuju perdamaian, seiring semakin banyak negara yang secara resmi mengakui Palestina. Setelah Kanada, Australia, dan Inggris mengakui negara Palestina, mereka menegaskan Hamas tidak boleh memiliki peran dalam pemerintahannya di masa depan. Sedikitnya 10 negara termasuk Prancis, Belgia, Luxembourg, Portugal, Malta, Andorra, dan San Marino diperkirakan akan mengikuti langkah tersebut dalam sesi khusus Majelis Umum PBB ke-80 tentang Palestina. Saat ini 151 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui negara Palestina. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kebun Binatang Madrid menggelar perayaan ulang tahun kelima untuk 2 panda raksasa, Jinxi dan Shuyu, yang menarik ribuan pengunjung. Wisatawan antusias menyaksikan keduanya menikmati kue khusus serta berbagai kegiatan budaya. 2 panda raksasa, Jinxi dan Shuyu, merayakan ulang tahun kelima di Kebun Binatang Madrid pada Sabtu 20 September 2025. Pengunjung menyaksikan langsung saat keduanya menikmati kue khusus yang terbuat dari apel, labu, bambu, dan semangka. Jinxi dan Shuyu yang lahir pada 2020 tiba di Spanyol pada April 2024 melalui kerjasama antara Kebun Binatang Madrid dan China Wildlife Conservation Association. Keduanya akan tinggal di Spanyol selama 10 tahun dalam program konservasi dan pembiakan. Sejak 1990-an, Tiongkok telah melakukan penelitian bersama 26 lembaga di 20 negara dan berhasil membiakan lebih dari 60 anak panda di seluruh dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Desa Kem Than di kota Hoi An, Vietnam kini mendunia setelah Bai Mau Coconut Forest masuk daftar 50 desa terindah dunia versi Forbes. Keindahan hutan kelapa yang tenang dan atraksi perahu bambu menjadi daya tarik unik yang mendorong lonjakan wisatawan ke wilayah ini. Desa tepi sungai Kem Than di kawasan Dong Wat Hoi An, Vietnam mengukuhkan diri sebagai destinasi wisata unik dengan hutan kelapa dan juga perahu bambu ikonis. Bai Mau Coconut Forest baru saja mendapatkan pengakuan internasional setelah masuk dalam daftar 50 desa terindah dunia tahun 2025 versi Unforgettable Travel Company yang juga dipublikasikan oleh Forbes. Gambar yang diambil pada Minggu 21 September 2025 menunjukkan wisatawan menyusuri sungai dengan perahu bambu bulat didampingi pengayuh lokal. Mereka terlihat menikmati pengalaman melintasi rimbunnya pohon kelapa yang juga menjadi ciri khas wilayah ini. Seorang wisatawan bernama Pan Chong Chan menyebut kunjungan ke tempat ini tak terlupakan dan ingin memperkenalkannya kepada keluarga dan teman. Warga setempat menyebut jumlah wisatawan telah tumbuh pesat dan memberikan dampak ekonomi positif bagi desa. Namun mereka juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan konservasi. Hutan kelapa Bai Mau sendiri setiap tahun mendatangkan ratusan ribu wisatawan dan juga memberi kontribusi pada keberhasilan pariwisata Vietnam. Pada tahun 2024, negara ini mencatat kedatangan lebih dari 17 juta wisatawan mancanegara menurut data Badan Statistik Umum. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pameran kekuatan militer China semakin nyata. Angkatan Laut Tentara Pembebas Rakyat menunjukkan kapal induk terbaru mereka, Fujian, pada 22 September 2025 lalu. Sejumlah pesawat tempur melakukan uji lepas landas dan pendaratan di atas kapal tersebut. Angkatan Laut Tentara Pembebas Rakyat Cina memamerkan kekuatan kapal induk terbaru Fujian pada Senin 22 September 2025. Rekaman memperlihatkan kru Angkatan Laut mempersiapkan pesawat Kongqing 600, pesawat tempur siluman C-35 dan jet tempur C-15T untuk lepas landas. Pesawat tersebut melakukan penerbangan dan mendarat sempurna di atas kapal induk Fujian. Media resmi Cina menyebut uji ini menggunakan teknologi katapult elektromagnetik dan sistem pendaratan revolusioner. Fujian yang berkode Type 003 akan menjadi kapal induk operasional ketiga, setelah Liaoning Type 001 dan Shandong Type 001A. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan kekecewaannya terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Trump menyebut Putin telah mengecewakan dirinya terkait perang Ukraina. Trump menyatakan dirinya awalnya mengira konflik Ukraina akan menjadi yang paling mudah diselesaikan karena hubungan pribadi yang selama ini dijalin dengan Putin.
Namun dalam pernyataannya, Trump mengaku Putin telah benar-benar mengecewakan harapannya. Selain membicarakan Ukraina, konferensi bersama ini juga menegaskan hubungan erat antara Washington dan London di bawah pemerintahan baru Starmer. Kedua pemimpin menyatakan komitmen untuk terus menekan Rusia dan memberikan dukungan penuh bagi Kiev. Trump juga menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan menyerahkan Ukraina dan akan terus membahas opsi diplomatik serta militer. Sementara itu, PM Starmer menilai komentar Trump menandai babak baru dalam tekanan politik internasional terhadap Kremlin. Pernyataan Trump menjadi sorotan mengingat selama ini ia dianggap memiliki hubungan dekat dengan Putin. Banyak pengamat menilai komentar ini menunjukkan adanya pergeseran sikap Trump terhadap Rusia. Hingga kini belum ada respon resmi dari Kremlin, namun pernyataan terbuka Trump diperkirakan akan menambah ketegangan dalam hubungan Moskow-Washington. Di saat perang Ukraina belum menunjukkan tanda mereda, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Ukraina dapat merebut kembali seluruh wilayah yang diambil Rusia. Trump menyampaikan hal itu dalam pertemuan singkat dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di sidang Majelis Umum PBB di New York. Trump menilai dukungan Uni Eropa dan NATO memberi peluang besar bagi Ukraina untuk menguasai kembali wilayahnya. Pernyataan ini dipandang sebagai perubahan sikap signifikan. Mengingat sebelumnya Trump kerap membuka opsi kompromi teritorial sebagai syarat perdamaian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan, negaranya tidak akan menyerahkan sepetak tanah pun dalam perjanjian damai. Zelensky menyambut baik pernyataan Trump, namun menekankan pentingnya tindakan nyata untuk mengusir Rusia dari wilayah yang diduduki. Di sisi lain, Rusia menyebut pernyataan Trump hanya retorika politik. Namun mitra Eropa menyambut pernyataan ini sebagai sinyal politik baru, sekaligus mempertanyakan apakah Amerika Serikat siap memberikan dukungan lebih besar untuk Kiev. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kerusuhan pecah di ibu kota Filipina, Manila. Polisi menangkap puluhan orang yang menyerang aparat di tengah aksi damai menentang skandal korupsi proyek pengendali banjir. Sebanyak 49 orang ditangkap polisi setelah melempar batu, botol, dan bom molotov ke arah petugas. Kerusuhan terjadi di jalan dan jembatan yang menuju Istana Presiden. Pihak kepolisian menyebutkan 100 orang terlibat dalam bentrokan. Para demonstran membawa pentungan dengan mengibarkan bendera Filipina, serta memajang poster-poster anti korupsi. Sekitar 70 anggota polisi dilaporkan luka-luka dalam insiden ini. Di saat bersamaan, lebih dari 33.000 demonstran lainnya menggelar aksi damai di Taman Rizal dan Monumen Demokrasi Manila. Mereka menyuarakan kemarahan atas korupsi proyek pengendalian banjir yang diduga melibatkan anggota parlemen, pejabat, hingga kontraktor. Uskup Agung Pablo Virgilio David, Ketua Konferensi Wali Gereja Filipina, menghimbau agar aksi dilakukan secara damai dan mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab. Presiden Ferdinand Marcos Jr. sebelumnya telah menyoroti skandal ini dalam pidato kenegaraan bulan Juli lalu. Ia membentuk komisi independen untuk menyelidiki sekitar 9.855 proyek pengendali banjir dengan nilai lebih dari 545 miliar peso. Akibat kejadian ini, sejumlah sekolah di Manila terpaksa ditutup. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Militer Ukraina semakin serius mengembangkan teknologi robot untuk digunakan di medan tempur. Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan efisiensi operasi dan mengurangi korban jiwa di tengah konflik berkepanjangan dengan Rusia. Rekaman uji coba menunjukkan kendaraan robotik darat dengan berbagai fungsi seperti membawa amunisi, melakukan misi pengintaian, hingga memberikan dukungan tembakan di garis depan. Pihak militer menyebut teknologi ini sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan pasukan tempur yang jadi masalah serius. Sejumlah pakar menilai penggunaan robot tempur bisa membuka era baru dalam strategi pertahanan Ukraina. Namun mereka mengingatkan ada tantangan teknis dan etis, termasuk risiko kerusakan sistem atau penyalahgunaan teknologi. Di tengah pertempuran yang terus berlanjut, Ukraina berupaya mengimbangi keunggulan militer Rusia dengan inovasi teknologi. Robot tempur diperkirakan akan semakin banyak digunakan di medan perang ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam suasana berduka, istri dari aktivis konservatif Amerika Serikat, Charlie Kirk, Erika, menyampaikan pesan mengharukan. Meski suaminya ditembak mati, ia mengaku memilih untuk mengampuni pelaku sambil menegaskan, itulah sikap yang akan diambil oleh Kirk sendiri. Dengan penuh emosi, Erika Kirk berbicara di depan hadirin. Ia mengatakan suaminya meninggal tanpa penyesalan dan imannya membuat ia mampu memaafkan pelaku. Kematian Charlie Kirk mengguncang komunitas konservatif di Amerika. Ia dikenal sebagai pendiri Turning Point USA, organisasi yang menggerakkan generasi muda konservatif.
Dukungan dan ucapan bela sungkawa datang dari berbagai pihak, termasuk politisi ternama. I forgive him. I forgive him because it was what Christ did. It is what Charlie would do. The answer to hate is not hate. The answer we know from the gospel is love and always love. Sementara itu, pelaku penembakan Tyler Robinson sudah ditangkap dan dijerat dakwaan pembunuhan. Saat ini proses hukum masih berjalan, namun pesan pengampunan Erika dianggap jadi suara penenang di tengah emosi dan polarisasi politik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir besar melanda Pakistan Timur, 1,2 juta orang terdampak, 250 ribu warga terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Tragedi ini menjadi salah satu bencana terburuk yang dialami Pakistan dalam beberapa tahun terakhir. Gambar dari lokasi menunjukkan air lumpur yang merendam permukiman, sawah dan pasar. Sejumlah desa tenggelam hingga menyisakan atap rumah, sementara warga terpaksa mengungsi dengan perahu darurat. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok paling rentan dalam proses evakuasi di sejumlah daerah. Banjir juga melumpuhkan jalan nasional dan merusak jembatan penghubung. Kondisi ini menyulitkan pengiriman bantuan serta memutus akses ke wilayah pedalaman yang terisolasi. Ratusan sekolah dan fasilitas kesehatan juga tergenang, menyisakan tantangan baru dalam penanganan darurat. Pemerintah Pakistan telah mengerahkan ribuan anggota militer dan tim SAR untuk melakukan evakuasi, pencarian dan penyaluran logistik. Tentara menggunakan helikopter untuk menjatuhkan paket bantuan ke desa-desa yang terputus dari jalur darat. Sejumlah organisasi kemanusiaan menyalurkan obat-obatan, selimut, dan bahan pangan pokok. Otoritas Pakistan menyatakan operasi penyelamatan akan terus dilakukan hingga seluruh warga terjangkau. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wabah kolera melanda negara bagian Bauchi di Nigeria Timur Laut dan menyebabkan 58 orang meninggal dunia, serta menginfeksi lebih dari 250 orang. Pihak berwenang membentuk komite baru untuk menguatkan respon darurat dan pencegahan jangka panjang. Wabah kolera di negara bagian Bauchi, Nigeria Timur Laut telah menyebabkan 58 orang meninggal dan lebih dari 250 orang terinfeksi. Rekaman video di kota Bauchi menunjukkan dokter dan tenaga kesehatan merawat pasien di ruangan rumah sakit. Seorang pasien bernama Hafsat Muhammad mengungkapkan dirinya menderita sakit kepala, pusing, dan sulit bernafas. Setelah perawatan awal di rumah sakit komunitas, ia dipindahkan ke fasilitas spesialis untuk perawatan lebih lanjut. Sementara ibu dari seorang pasien anak, Hawa, mendesak agar otoritas membangun mekanisme yang memastikan rumah sakit mendulukan penyelamatan nyawa tanpa menunggu pembayaran. Ia menambahkan upaya pengobatan di rumah gagal sehingga terpaksa membawa anaknya ke rumah sakit umum. Petugas kesehatan menjelaskan masyarakat terus diedukasi tentang langkah perlindungan. Mereka menegaskan sumber air harus bebas dari mikroorganisme dan mengimbau warga merebus air sebelum digunakan. Penyakit yang menyebar melalui makanan dan air tercemar ini masih umum terjadi di Nigeria. Para ahli mengaitkan wabah yang berulang dengan krisis kekurangan air di pedesaan maupun perkotaan. Menurut laporan media, komite yang baru dibentuk akan memusatkan upaya respon dan menyelaraskan strategi pencegahan dengan pedoman nasional, serta pusat pengendalian dan pencegahan penyakit Nigeria. Dalam 2 tahun terakhir, pejabat kesehatan mencatat lebih dari 11.000 kasus diduga kolera, dengan anak-anak kecil sebagai kelompok paling terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.